Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini kita telah sampai pada Ramadan yang ke-19. Artinya sebentar lagi kita masuk pada 10 hari terakhir dari Ramadan. Tentu kalau kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan amalan orang-orang saleh di zaman dulu, kita dapati bahwasanya Ramadan di 10 hari terakhir itu mereka senantiasa selalu bersemangat meningkatkan amalan ibadah mereka, bahkan melakukan suatu bentuk ibadah yang kita kenal dengan i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid selama beberapa waktu, terkhususnya pada 10 hari terakhir dari Ramadan, yang mana ini adalah upaya dalam rangka mendapatkan atau melalui malam Lailatul Qadar. Tentu kita sangat paham dan sangat mengerti bahwa pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala sediakan padanya berbagai macam keutamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang kata Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr. Lebih baik ibadah-ibadah yang dilakukan pada malam tersebut, nilainya lebih baik daripada ibadah-ibadah yang dilakukan pada malam-malam selainnya, sepanjang atau sebanding dengan 1000 bulan. Hadirin dan hadirat, sebab itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumah ingin memberitahukan kepada para sahabat tentang malam Lailatul Qadar itu, tepatnya hari apa atau puasa yang terdekat. Tapi begitu Rasulullah keluar, ternyata bertemu dengan 2 orang sahabat yang sedang bertikai, yaitu berdebat. Maka Rasulullah SAW dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hari tersebut, sehingga Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Taharrau Lailatul Qadri." Carilah kalian Lailatul Qadar itu
pada fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Di sini tidak disebutkan waktunya, tidak disebutkan jatuhnya tepat pada Ramadan yang keberapa. Tapi kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iltabisuha, carilah Lailatul Qadar itu fit tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-29, pada malam yang ke-27, pada malam yang ke-25. Di sini para ulama mengatakan kepada kita bahwa di 10 hari terakhir dari Ramadan itu terdapat padanya satu malam yang disitulah malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Lebih rincinya kapan malam tersebut, yakni malam itu jatuhnya pada Ramadan yang ganjil, yaitu pada 21 Ramadan atau 25 Ramadan atau 27 Ramadan atau 29 Ramadan. Maka hadirin dan hadirat, para ulama menerangkan kepada kita kenapa Ramadan atau Lailatul Qadar itu tidak disampaikan waktu tepatnya kepada kita. Tentunya hal ini hikmahnya adalah agar supaya manusia itu tidak bergampang-gampangan, nanti tepat pada waktunya maka dia cukup beribadah pada waktu tersebut saja. Tetapi ini ruang untuk memberikan peluang atau mendidik manusia agar supaya mereka bersemangat beribadah dan semakin meningkatkan ibadah mereka untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Maka dari itu, hadirin dan hadirat, suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku tahu tentang malam Lailatul Qadar itu? Apa yang akan aku bacakan?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah doa, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Doa ini dibaca dan diulang-ulang. Maka dari itu para ulama mengatakan ini doa semakin ditingkatkan dan dibaca terus-menerus berulang-ulang itu pada 10 malam hari terakhir dari bulan Ramadan. Yaitu seseorang hendaklah memperbanyak membaca Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, innaka 'afuwun, Engkau adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tuhibbul 'afwa, Engkau mencintai pemaaf, Engkau mencintai maaf. Fa'fu 'anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku ya Allah. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu disebutkan di dalam hadis yang lain, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling ringan tangannya untuk memberi, tetapi kedermawanan beliau itu semakin meningkat itu tatkala memasuki 10 hari terakhir dari Ramadan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling giat untuk beribadah. Tetapi pada 10 malam hari terakhir dari Ramadan, beliau semakin giat lagi untuk beribadah. Beliau melincangkan sarung, membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam hari Ramadan itu dalam keadaan beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, sebab itu para ulama mengatakan kepada kita di antaranya, karena dianjurkan untuk berupaya mendapatkan Lailatul Qadar, untuk melewati malam Lailatul Qadar ini dengan baik, maka suatu ketika sahabat Ubay bin Ka'ab ditanya, bagaimana engkau mengetahui malam Lailatul Qadar itu? Maka kata beliau, sesungguhnya pada malam tersebut adalah malam yang talqah, malam yang cerah, malam yang tenang, dan pada hari itu la haratun wala baridatun, tidak ada panas dan tidak pula dingin. Cuaca benar-benar cerah,
cuaca yang panas di pagi harinya itu tidak memberikan rasa panas kepada manusia atau penduduk bumi. Cerah, tenang, dan itulah salah satu tanda bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian adanya, maka para ulama zaman dulu di kalangan orang-orang saleh, mereka menghabiskan waktu mereka di masjid atau mereka beriktikaf untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Maka di antaranya syarat-syarat untuk seseorang boleh beriktikaf yaitu di masjid jami' atau di masjid yang di situ ditegakkan sholat 5 waktu padanya, termasuk ditegakkan Jumat padanya. Kenapa? Karena orang yang telah masuk beriktikaf, dia tidak boleh lagi keluar dari masjid sampai akhir daripada waktu iktikaf tersebut, kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan dia tidak boleh mengiringi jenazah, dia tidak boleh mendatangi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit. Akan tetapi dia tetap berdiam diri di masjid melalui hari-hari di mana dia sedang beriktikaf. Maka dari itu para ulama mengatakan iktikaf tersebut harus terjadi di masjid jami', masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah dan ada padanya sholat Jumat, supaya jangan dia keluar dari masjid ketika dia hendak melakukan sholat berjamaah atau ketika dia hendak melakukan sholat Jumat. Dengan demikian maka i'tikaf ini tidak bisa terjadi kalau hanya di musalah kampung, atau i'tikaf ini tidak bisa terjadi kalau di musalah di rumah atau di salah satu rumah dari rumah seorang penduduk. Melainkan i'tikaf ini syaratnya adalah harus di masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Sebagai penutup, kalau kita berbicara tentang masjid, maka tentu masjid itu mempunyai kehormatan. Masjid itu mempunyai adab-adab. Harus ada etika-etika, harus ada adab-adab untuk menjaga kehormatan sebuah masjid dari masjid-masjid Allah. Di antaranya, masjid itu bukan tempat untuk berbicara tentang politik. Oleh sebab itu, kalau sekiranya ada tokoh-tokoh politik yang datang di masjid ingin berceramah, maka sebaiknya takmir masjid tidak menerima, karena masjid bukan tempat untuk berbicara tentang politik. Nanti terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin, karena nanti satu orang kader datang dengan misinya mengajak manusia dan jamaah kepada jagoannya. Nanti lagi satu orang kader lagi datang mengajak kaum muslimin kepada jagoannya. Akhirnya jamaah di masjid ini terjadi perpecahan. Yang kedua, di antara adab dan etika masjid, bahwa masjid itu bukanlah tempat berdagang. Maka tidak boleh melakukan jual beli di masjid, walaupun hanya sekedar dengan SMS. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang melihat seseorang melakukan perdagangan di masjid, falyaqul, maka hendaklah doakan dia, la arbahallahu ala tijarati, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perdagangannya. Yang ketiga, masjid itu bukan tempat mencari barang yang hilang. Jadi jangan kalau ada sendal yang hilang mengumumkan teriak-teriak cari di masjid. Sesungguhnya masjid tentu benar dihada, bukanlah dibangun untuk mencari barang yang hilang atau untuk mengumumkan barang yang hilang, bukan. Karena itu melanggar kehormatan masjid. Tetapi jika sekiranya seseorang barang yang hilang di masjid, maka dia dianjurkan untuk ikhlas, dia dianjurkan untuk bersedekah agar supaya hal ini lebih baik baginya. Yang keempat, di antara adab dan etika masjid, maka masjid itu tidak boleh ada padanya teriak-teriak, tidak boleh ada padanya meninggikan suara, orang berantem, orang berkelahi, anak-anak kecil teriak-teriak, lari sana sini, itu semua melanggar kehormatan masjid. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la